Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Kita akan berdoa. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Pada hari ini ya Bapa, kami datang karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan yang sudah menyertai kami, memelihara kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami dari masa kecil sampai pada masa tua. Tuhan masih bersama dengan kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Layakkanlah hidup ini ya Bapa, pakailah hidup ini, bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan, dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa kebaktian mission dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang beracara, dan Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan angkat pujian Sembah Raja Mulia. Mulia, sembah Raja Mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk serapan
Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah El Shaddai, Allah yang memelihara kami, Allah yang perkasa, Allah yang menyelamatkan.
Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji-Mu dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Praise God, haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatmu yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki.
berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Sungguh bangga kita memiliki Bapa di surga. Amin. Praise God. Indah rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu.
selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Yesus ku mau setia dalam segala masa, dalam setiap langkahku. Ku mau setia padamu. Ku mengerti bahasa tuntutan firman Allah. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Yesus ku mau setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Ku mau setia sebab Kau setia. Tuhan Yesus setia, setia. Ku mau setia, ku mau setia kepadamu. Tuhan setia, Tuhan setia. Benar Tuhan, Tuhan yang sudah setia sampai di kayu salib. Ajar kami Bapa agar kami tetap setia untuk taat kepadamu ya Bapa, dan setia mengasihi Engkau sampai Engkau kembali Tuhan. Ajar kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Kami perlu Engkau ya Bapa untuk membimbing kami. Setiap kami perlu Engkau Bapa. Tanpa Engkau kami pasti binasa. Tuhan tolong kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan terus Bapa urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Tuhan terus Bapa pakai layakan hamba-Mu. Bukan karena hamba layak, tetapi karena Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu setiap ruangan Bapa. Tuhan penuhi dengan pasukan malaikat-Mu, baik di luar, muka belakang, kiri kanan, sampai ke dalam di setiap ruangan. Terima kasih Bapa. Amin ya haleluya. Amin, amin, amin.
Shalom Bapak Ibu, Shalom everyone. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali saya boleh mendapatkan lagi kesempatan. Tuhan masih memberikan saya lagi kesempatan pada hari ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Nya. Semua karena kasih anugerah-Nya. Semua karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Sampai hari ini saya masih boleh ada di sini, di tempat ini, dan berdiri di hadapan saudara. Puji Tuhan. Semua hanya untuk Tuhan. Amin. Saudara, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan begitu banyak musibah-musibah yang terjadi di seluruh dunia. Ya, oleh sebab itu saya akan ingatkan lagi pada hari ini bahwa di dalam Efesus pasalnya yang kelima di situ dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus pergunakan waktu yang ada, saudara, karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk boleh datang kepadanya, mencari Dia, dan datang untuk menyembah dan memuji Tuhan dan mencari keselamatan. Itu masih diberikan waktu dan kesempatan, asal kita mau ambil setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Amin. Jadi ingatlah satu hal, bahwa Efesus pasal yang kelima di situ dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat, saudara. Jadi jangan kita buang-buang lagi waktu kita, jangan lagi kita bermain-main lagi dengan kehidupan yang sia-sia, dan juga bermain-main dengan dosa atau kompromi dengan dosa dan kejahatan. Biarlah kita semua mau mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan akan kembali, dan kita tetap berjaga-jaga di dalam doa dan bersiap-siap untuk kedatangan Tuhan. Kapan saja Tuhan akan kembali, kita harus tetap siap, ya. Jadi pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab hari ini, kitab Kolose. Kita akan belajar dari kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-10. Jadi Kolose pasalnya yang Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita mau belajar sama-sama, dan Tuhan yang akan ajarkan, Tuhan akan ajarkan kita, Tuhan yang akan mengajar kita. Yang pada hari ini Dia akan mengajar kita kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ya, jadi perikop hari ini adalah manusia baru. Kita adalah orang-orang yang sudah dibaharui, diubahkan. Ya, jadi kita adalah manusia baru. Artinya kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita adalah manusia baru, sudah menjadi ciptaan yang baru. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama. Biarlah saudara juga boleh siapkan hati dan pikiran saudara agar kita semua boleh belajar sama-sama, dan Tuhan Yesus yang akan mengajar kita. Mari kita bacakan sama-sama dari ayatnya yang kelima. Silakan dibacakan. Puji Tuhan. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 10. Ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita membacakan lagi di ayat yang kelima.
Karena itu matikanlah dalam hatimu segala sesuatu yang duniawi. Di situ dikatakan karena itu matikanlah. Terus bacakan. Segala sesuatu yang duniawi. Karena itu matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Di situ dikatakan di ayat yang kelima, lalu Yaitu percabulan. yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi di ayat ke-5 sampai ke-6 tadi dikatakan ya. Jadi kita mau bacakan lagi sekali lagi. Ayat 6, semua itu mendatangkan murka Allah. Semua itu mendatangkan murka Allah atas semua orang, atas orang-orang durhaka. Jadi kita mau bacakan lagi biar jelas. Dibacakan lagi ayat yang ke-5 sampai ke-6. Ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang jadi saudara perhatikan ya, di situ dikatakan ayat yang ke-5, karena itu matikanlah, terus dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Jadi saudara ingat, yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi Tuhan, Rasul Paulus mengajar kita di dalam Kolose pasal 3 bahwa kita harus matikan semua itu yang ada di dalam kita, yaitu sifat-sifat seperti ini ya, kita harus matikan ya. Rasul Paulus mengajar kita bahwa kita harus mematikan setiap sikap-sikap seperti ini atau sifat-sifat seperti ini di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita. Nah, kita mau teruskan lagi ayat yang ke-6. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi semua sifat-sifat seperti itu yang ada di dalam kehidupan kita mendatangkan murka Allah. Di situ dikatakan. Jadi kita harus perhatikan bahwa semua akan mendatangkan kemurka Allah di dalam kehidupan kita. Apabila kita masih hidup secara demikian dengan hal-hal yang sudah dikatakan tadi, yaitu sifat-sifat yang tadi sudah dikatakan di ayat yang ke-5 tadi, bahwa kita semua akan murka Allah akan menimpa di dalam kehidupan kita. Teruskan lagi tadi ayat yang ke-6. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Terus sudah habis. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi semua orang durhaka akan mendapatkan murka Allah. Artinya murka Allah akan menimpa setiap orang-orang durhaka. Artinya orang-orang yang masih mau hidup di dalam hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan ya, hidup di dalam keduniawian, hidup di dalam kenajisan, kekotoran, kekejian, semua itu sudah dikatakan bahwa kita harus matikan semua sifat-sifat seperti itu di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita, karena kita tidak mau murka Allah turun ke atas kita atau murka Allah menimpa kita. Orang-orang durhaka artinya orang-orang yang melanggar perintah-perintah Allah, yang orang-orang yang hidup di dalam kenajisan, kefasikan ya. Jadi kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Artinya kita dulu juga seperti itu, kita melakukan hal-hal yang demikian waktu kita masih hidup di dalam daging seperti itu, artinya di dalam sifat-sifat seperti itu ya. Di situ dikatakan kita juga melakukan hal yang sama, hal-hal demikian waktu kita masih
hidup seperti itu ya. Jadi biarlah kita semua boleh mengerti bahwa Rasul Paulus mengajar kita untuk Tuhan Yesus sudah mengajar kita lewat Rasul Paulus bahwa kita harus matikan setiap kedagingan kita ya, sifat-sifat kedagingan yang mendatangkan kematian, artinya yang mendatangkan kebinasaan di dalam hidup kita. Nah, kita teruskan lagi ayat 8 ya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Buanglah semuanya ini, di situ dikatakan ya, Yaitu marah, geram, kejahatan. Di sini banyak orang suka kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor. Ini sering sekali yang keluar dari mulutmu. Ya, sering sekali saya mendengarkan ini, sifat-sifat seperti ini ya. Orang masih marah tanpa kontrol, marah tanpa penguasaan diri ya, marah dan juga melakukan kejahatan kepada orang lain, mau menjatuhkan orang lain, mau mencelakakan orang lain ya. Ini begitu banyak ya, seperti ini masih terjadi di hadapan saya pun menyaksikan. Lalu kata-kata kotor itu keluar dari mulut tanpa difikirkan, semua langsung keluar dari diucapkan lewat kata-kata ya, kata-kata kotor yang menajiskan ya. Semua itu kejahatan yang Tuhan tidak menyukai, hal-hal demikian, sifat-sifat seperti itu. Jadi kita harus mematikan sifat-sifat seperti ini di dalam tubuh kita dan di dalam kehidupan kita. Kita teruskan lagi kepada ayat yang berikut. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Di situ dikatakan di ayat yang ke-9. Jadi kita tidak boleh saling mendustai ya. Terus karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Jadi artinya serta kelakuannya. Jadi manusia lama kita sudah kita tanggalkan. Artinya kita sudah lepaskan, kita sudah tinggalkan manusia lama itu, yaitu sifat-sifat kita yang lama, sifat-sifat kita yang seperti orang fasik ya, sifat-sifat kita yang masih jahat, yang masih najis, yang masih kotor ya. Semua itu sifat-sifat sudah kita tanggalkan, sudah kita tinggalkan. Dan apa kelakuannya? Di situ dikatakan juga dan kelakuannya. Jadi artinya kita sudah tinggalkan kelakuan-kelakuan yang jahat kita, kelakuan-kelakuan yang menajiskan kita. Semua itu sudah kita tinggalkan karena kita sudah menanggalkan manusia lama. Ya, teruskan lagi. 10 dan telah menanggalkan manusia baru. Dan telah menanggalkan manusia baru. Dan telah mengenakan manusia baru. Dan telah mengenakan manusia baru. Yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khalifnya. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khalifnya. Artinya kita membacakan lagi. Bacakan lagi di ayat yang, coba balik dulu di ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai ya, karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Jadi ingat saudara ya, kita tidak perlu lagi saling berdusta karena kita sudah menanggalkan manusia lama kita. Serta kelakuannya artinya kita sudah meninggalkan semua itu. Dan telah, ayat 10-nya, dan telah mengenakan manusia baru. Dan di ayat yang ke-10 dikatakan dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Di situ dikatakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar ya, yang benar menurut gambar khalifnya. Artinya gambar khalifnya itu menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi kita semua sudah mengenakan manusia baru, artinya kita sudah tinggalkan tadi di ayat yang ke-9, kita sudah tinggalkan manusia lama ya, sifat-sifat kelakuan kita semua sudah yang tidak berkenan kepada Allah, kita sudah tinggalkan semua itu. Kita sudah
meninggalkan kelakuan lama kita, ya. Artinya kita sudah mengenakan, sekarang kita sudah mengenakan manusia baru. Artinya kita sudah mengenakan sifat-sifat yang baru, yaitu sifat-sifat ilahi yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam kehidupan kita. Sifat ilahi, ya, di situ dikatakan menurut gambar kalibnya, artinya menurut gambar dan rupa Tuhan. Kita sudah mengenakan manusia baru, artinya kita sudah diubahkan dan dibaharui oleh Tuhan, karena kita sudah mengenakan manusia baru, ya. Artinya kita semua sudah diperbaharui, sudah diubahkan oleh Tuhan, dan kita sudah menerima setiap kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Kita menerima semua itu hanya lewat Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kepada kita, Bapa yang sudah memberikan anaknya untuk kita semua. Jadi kita harus hidup seperti gambar dan rupa Allah. Di situ dikatakan seperti gambar kaliknya. Kaliknya itu artinya seperti rupa, gambar dan rupa Allah. Jadi kita tidak sama lagi seperti manusia yang lama, ya. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru, ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita adalah manusia baru, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara, jangan lagi kita hidup seperti manusia lama lagi, karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Kita harus tinggalkan semua itu, dan jangan kita kembali lagi seperti manusia lama kita, mengenakan kelakuan lama lagi atau manusia lama. Kita harus tetap tinggal di mana kita sudah diperbaharui, sudah diubahkan oleh Tuhan, yaitu mengenakan manusia baru, artinya kelakuan yang baru, ya. Dan kita sudah menjadi ciptaan yang baru, ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan juga Tuhan katakan kita menjadi menerima, ya, sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kita sudah menjadi orang-orang seperti gambarnya. Gambar Allah itu maksudnya rupa Allah itu kan, Allah itu kan kudus, Allah itu suci. Artinya gambar dan rupa Allah itu adalah seperti Tuhan. Kita hidup di dalam kekudusan, harus melalui pertobatan. Kalau kita mau hidup dalam kekudusan, kita harus hidup melalui pertobatan dulu, baru kita akan dikuduskan, kita akan disucikan, kita akan hidup kudus seperti Tuhan. Tuhan adalah kudus. Jadi gambar dan rupa itu luar biasa. Gambar dan rupa Allah itu artinya kita hidup seperti Tuhan, hidup kudus. Karena Bapa itu kudus, kita harus menjadi seperti Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kudus, hidup kita harus seperti Tuhan Allah. Karena Dia adalah kudus, maka kita harus juga hidup kudus seperti Tuhan, ya. Karena Tuhan kudus. Jadi jangan kita bermain-main lagi dengan dosa, jangan kita kompromi lagi dengan dosa, jangan kita bermain-main lagi atau kompromi dengan kejahatan atau kenajisan, kekotoran. Semua itu kekejian, ya, yang dibenci Allah. Karena Tuhan membenci dosa. Tuhan tidak membenci pendosa, tetapi Tuhan membenci dosa manusia dan kejahatan manusia. Oleh sebab itu kita harus tinggalkan semua itu. Kita harus matikan, saudara. Di ayat yang kelima tadi dikatakan kita harus matikan, ya, sifat-sifat seperti itu di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita, agar kita boleh menjadi segambar dan serupa Allah. Karena Dia ciptakan kita seperti gambar dan rupa Allah, ya. Jadi kita adalah orang-orang yang istimewa. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya. Jadi kita harus benar-benar, saudara, mengerti dan memahami apa yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat ini.
bahwa kita harus menjadi orang-orang yang dikehendaki Allah, ya. Gambar dan rupa Allah itu seperti melakukan kehendak Bapa. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Allah. Kita menjadi orang-orang yang mengasihi Allah, ya, sampai Dia kembali. Kita tetap setia, taat, dan setia mengasihi Tuhan sampai Tuhan kembali. Jadi kita harus hidup tetap di dalam kekudusan sampai Tuhan kembali. Kita tetap hidup menurut gambar dan rupa Allah, hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Amin, puji Tuhan. Saudara, saya juga sangat diberkati karena saya pun belajar dan saya juga diajar oleh Tuhan agar saya juga boleh hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan saya juga boleh hidup menurut kehendak Allah. Karena kita semua sudah menerima keselamatan, artinya kita harus hidup sesuai dengan keselamatan itu yang kita sudah terima, hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Jadi agar kita semua boleh hidup berkenan di hadapan Allah. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini biarlah kita semua sama-sama belajar dan diajar oleh Tuhan, dan kita semua boleh tetap hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga, dan kita hidup menurut gambar dan rupa Allah, ya. Karena gambar dan rupa Allah itu adalah kesucian, kekudusan, ya. Itu adalah meterai yang Tuhan berikan kepada kita lewat keselamatan kita, yaitu meterai gambar dan rupa Allah ada di dalam kita. Kita dijadikan, manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita adalah orang-orang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung karena Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kita. Dia yang sudah menyelamatkan kita sehingga kita semua menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu sesungguhnya, yang baru sudah datang. Jadi kita semua sudah mengenakan manusia baru, ya. Kita sudah menjadi ciptaan baru. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semua boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan ingat satu hal, saudara, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Akan ada waktunya kita sudah tidak mendapatkan lagi kesempatan, karena Tuhan sudah menutup kesempatan itu. Oleh sebab itu, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, dan kita semua boleh hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga, dan kita boleh hidup berkenan di hadapan Bapa. Sampai Dia kembali, Dia akan membawa kita semua untuk hidup bersama dengan Tuhan di rumah Bapa yang kekal, yaitu Bapa yang memiliki rumah yang kekal itu. Kita akan tinggal di rumah Bapa untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa, kita berterima kasih. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah Tuhan sendiri yang terus mengajar hamba-Mu, dan Tuhan terus memberikan hamba-Mu petunjuk-petunjuk yang daripada Tuhan, dan hamba-Mu boleh tetap terus menerima pengajaran dari Tuhan, dan juga Tuhan yang terus bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa setiap pokok doa kami. Kami biarlah Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kami. Terima kasih Bapa, dan juga Bapa,
Kami serahkan Bapa, situasi saat ini di muka bumi hanya Tuhan yang Maha Tahu, dan kami percaya Tuhan masih memegang kendali, dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada, karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Bapa. Engkaulah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami hanya dapat berserah dan berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan tempat kami berlindung, dan pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, terlebih-lebih hamba-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah tangan Tuhan terus menyertai kami, dan belas kasihan Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah sampai pada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan. Praise God. Kita akan angkat pujian Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. You are so great, O Lord, how great thou art. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup di rumah Bapa untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Amin.